Hai semua, gue Wasa. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngobrol santai aja lah ya soal satu monitor ini pastinya yang jujur aja. Kalau teman-teman ini udah tahu harganya, ini tuh udah bikin banyak orang refleks berpikir. Ini monitor apa kebablasan sih soal harganya? Ya, sebelum ngomongin harga, ini adalah Lenovo Legion Pro 32 UD10. Monitor 31,5 inci yang punya resolusinya 4K 3840 x 2160 dan juga refresh rate-nya 240 Hz. Harganya itu ada di belasan juta. Dan biasanya di titik ini obrolan tuh biasanya langsung belok ke satu kalimat klasik. Ah, Bang, harga segitu mah mending beli layar gede sekalian. Ya, kenanya wajar aja sih kalau pemikiran tersebut itu muncul. Tapi pengalaman pakai layar tuh seringkali lebih kompleks sih guys daripada sekedar angka resolusi dan juga ukuran. Makanya gue juga akan bahas monitor ini kayak biasa yang sedipakainya sehari-hari, bukan yang teknis banget. Nah, pengalaman gue begitu monitor ini gue nyalain, yang pertama kerasa tuh kualitas panelnya. Lenovo ini pakai layarnya tuh QD OLED. Ini artinya tiap pixel itu bisa nyala dan mati sendiri. Jadi warna hitamnya tuh bener-bener hitam. Jadi kalau teman-teman kayak ngeliat nih di sini ada warna hitam, itu tiap pixelnya dia mati, bukan ngeluarin warna hitam. Panelnya ini juga udah punya beberapa fitur visual kayak display HDR True Black 400, ada Dolby Vision juga, punya sertifikasi Clear MR 13000. Efeknya hitamnya ini tuh ya bukan hitam yang abu-abu gitu loh, tapi hitam yang deep dalam gitu guys. Warnanya tuh tampil hidup dan tetap natural. Dan buat gue pribadi, mata gue ya dengan standar mata gue ngelihatnya, ini tuh udah enak banget buat dipandangin lama. Entah itu teman-teman mau pakai buat nonton film, buat kerja, yang kenanya tuh warna-warna sensitif, main game, dan yang lain-lain lah pokoknya. Terus ukurannya yang 31,5 inci ini dengan 4K punya kerapatan pixel sekitar 140 ppi. Ini angka yang menurut gue nyaman buat duduk meja kerja normal. Sekitar ya 60-70 cm lah. Teksnya kelihatan tajam, UI-nya juga rapi, dan garis-garis halus di software desain atau editing itu bakal kebaca banget. Kalau teman-teman ngerasa scaling 100% ya kerasa kecil, tinggal dinaikin aja ke 125%. Workspace masih lega tapi lebih nyaman juga untuk dibaca. Jadi ini tuh bukan soal gede atau kecil sih, tapi soal proporsi yang pas buat mata kita dan juga postur badan. Setinggi apa gitu maksudnya ya. Nah, terus ini bagian yang bikin perbedaannya di pengalaman pemakaian sehari-hari. Monitor ini tuh bisa jalan sampai 240 Hz di resolusi 4K. Nah, kita lanjut lagi ke bagian yang bikin perbedaan dari pengalaman pemakaian monitor ini sehari-hari. Monitor ini kan kayak tadi gue bilangnya bisa jalan sampai 240 Hz di resolusi 4K. Nah, ini dengan jarak respon time-nya sekitar 0,03 milisecond G2G. Dan efek angka-angka ini tuh nggak cuma buat main game aja. Teman-teman scroll dokumen, geser window, atau mindahin timeline di editor, semuanya kerasa lebih halus, lebih smooth, lebih responsif. Buat teman-teman yang main game, tentu ini terasa banget. Gerakannya cepat, lebih bersih, motion blur-nya juga kenanya tuh minim, sama tracking visualnya ya kayak nempel sama kontrol kalian aja gitu rasanya. Terus buat teman-teman yang kerja di bidang kreatif gimana? Nah, layar ini juga berfungsi sebagai workspace yang kenanya nyaman. Resolusinya yang tadi gue bilang 3840 x 2160, bikin timeline panjang, panel itu bertebaran nggak ganggu satu sama lain. Dan detail kecil di footage 4K itu kebaca jelas pada saat editing. Kerapatannya 140 ppi ini juga ngebantu supaya teks dan UI-nya tetap halus tanpa ngerusak area kerja. Yang kayak gue bilang juga tadi, ini bukan sekedar layar besar,
tapi area kerja yang menurut gua tuh kenanya efisien. Oke, sekarang kita malah bahas desainnya nih. Harusnya di awal tadi ya, cuma ya gimana udah terkesima sih pas emang nyalain ini monitor, layarnya tuh bagus gitu kelihatannya. Jadi kalau ngomongin secara desain, monitor ini tuh kelihatan niatnya. Di bagian depannya ini tuh ada bezel 3 sisi, kiri kanan yang atas. Kalau yang bawah ini ya kayak cuma frame-nya doang sih, frame secara hardware ya. Kalau yang ini kan kelihatan bezelnya tuh ada dalam layarnya. Rasanya tuh kalau kita ngeliat konten kayak ngambang gitu sih di meja. Di bagian belakangnya ada 2 ton, hitam sama putih. Bersih, nggak ada ornamen berlebihan. Menurut gue gaming tapi tetap classy gitu, keren sih. Apalagi kalau ngeliat nih, tipis banget. Dan satu hal lagi yang bikin gue appreciate banget, ini monitor nggak ada kipas guys. OLED itu sensitif sama panas. Dan di sini Lenovo tuh pakai yang namanya graphene layer plus heatsink gede buat nyebarin panasnya secara pasif. Artinya monitor ini senyap. Hampir nggak ada suaranya. Nggak ada suara kipas yang ngeganggu fokus. Ini enak banget buat kalian yang kerja malam ataupun kayak rekaman untuk VO atau voice over. Terus kalau ngomongin stand bawaannya, ya ini juga bukan asal-asalan, desainnya tuh bagus menurut gua. Udah support juga tilt dari -5 sampai +22 derajat. Swivel kiri kanan itu nyampe 45 derajat dan height adjustment-nya tingginya ini tuh bisa nyampe 135 mm. Jadi gampang nyesuaiin posisi layar sama postur duduk kita masing-masing. Ada kabel manajemen juga di bagian belakang plus slot khusus buat naruh handphone ataupun tablet di bagian depan bawah sini. Jadi meja tetap rapi tanpa perlu nambah aksesoris. Nah terus kalau misalkan teman-teman juga nggak mau pakai standnya, mau lebih pakainya tuh arm monitor ya juga bisa. Soalnya kan di bagian belakang dia support juga VESA 100x100 mm. Jadi fleksibel buat berbagai setup kerja ataupun gaming. Buat portnya juga ini udah bisa dibilang lumayan lengkap. Gue sebutin aja angkanya biar jelas. Jadi yang pertama ini ada 2 kali HDMI 2.1. Ini tuh bisa nganterin atau mampu 4K 240Hz. Terus ada satu juga DisplayPort 1.4 dengan DSC, ada satu USB-C 3.2 generasi kedua, terus ada juga 3 USB-A 3.2 Gen 1. Yang perlu teman-teman catat, USB-C di sini dayanya cuma 15 watt ya. Ini berarti nggak cukup buat ngecas laptop yang perlu dayanya itu besar. Jadi buat single cable setup aja, kalian tetap butuh adapter charger yang terpisah. Bukan masalah besar sih kalau menurut gue ya buat sebagian orang, tapi ya ini penting buat teman-teman ketahui dari awal sebelum nebus monitor ini. Nah sebelum penutup, gue mau ngomongin soal OLED di monitor Lenovo Legion ini. Ada satu hal yang pasti langsung kepikiran sama banyak orang, yakni soal umur panel dan resiko burn in. Wajar, tapi di sini Lenovo sebenarnya udah cukup niat banget. Karena lewat menu OSD-nya, mereka tuh nyediain fitur OLED Care yang bisa diatur langsung sama penggunanya. Di dalam OLED Care ini ada beberapa proteksi penting menurut gua. Mulai dari Pixel Shift, Panel Protect, sampai deteksi elemen statis kayak taskbar, logo, dan area layar yang jarang berubah-ubah. Jadi kalau ada elemen yang nongkrong gitu kelamaan, sistemnya bakalan otomatis nurunin intensitas atau ngasih perlindungan tambahan. Ada juga Screen Protection Notice yang bakal ngingetin penggunanya itu secara berkala, supaya panel itu nggak dipaksa nampilin gambar statis terlalu lama. Jadi ya bahkan urusan suhu panel aja itu dijaga lewat thermal modulation. Jadi kecerahan bisa disesuaikan kalau kondisi panelnya lagi panas gitu. Intinya teman-teman tinggal main aja lewat menu OSD ini, dan ya pokoknya kita user itu dikasih kontrol penuh buat ngejaga umur panel OLED-nya, baik buat kerja lama di depan laptop, editing, maupun main game berjam-jam. Jadi bukan cuma kelihatannya cakep, tapi juga dipikirin buat pemakaian jangka panjang. Lenovo doang. Jadi kalau boleh gue simpulin, monitor ini bukan cuma bikin wow di 5 menit pertama, tapi yang bikin betah dipakai berjam-jam. Bisa dibilang ya ini cocok lah buat teman-teman yang punya duit ya, selain punya duit maksudnya. Cocok buat kalian yang kerjanya tuh di depan layar
lama gitu, lama ngerjainnya. Teman-teman yang butuh akurasi warna dan detail visual, sama teman-teman yang pengen refresh rate tinggi, nggak pakai kompromi, atau cuma sekedar workspace yang nyaman dipakai kerja dan juga main. Atau mau ditaruh belakang gitu, misalkan kalian juga seorang konten kreator, ya nggak ada masalah. Bukan soal mahal atau murah kenanya, tapi ini soal seberapa cocok layar ini sama cara teman-teman pakai sehari-hari. Jadi bisa dibilang namanya juga layar monitor. Kalau menurut gue juga umurnya nggak buat setahun, 2 tahun, 3 tahun sih. Apalagi kalau teman-teman tuh penyuka layar OLED timbang LED biasa. Ini bisa jadi salah satu investment yang mana OLED-nya juga dijaga sama Legend biar nggak cepat burn in lewat fitur-fitur yang tadi. Jadi ya segini aja obrolan santai gue buat Lenovo Legion Pro 32UD10. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau masih pengen gue cobain skenario tertentu, tinggal tulis aja di kolom komentar. Nanti ya bisa gue update lewat Instagram Story ataupun TikTok ataupun YouTube Short dan yang lain-lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.